Oke teman-teman, jadi ini sebagai bukti ya, bahwa di YouTube itu ya bisa menjadi peluang kita. Nah, di sini kita langsung masuk di aplikasi YouTube Studio. Nah, ini ada penghasilan $124. Nah, jika teman-teman perhatikan ya, ada penghasilan ya kurang lebih ada yang $288, $264, $196. Ya, ini penghasilan dari channel YouTube ya. Jadi ini ada salah satu channel YouTube saya yang alhamdulillah juga di sini itu ya untuk penghasilannya sudah lumayan ya. Jadi sudah alhamdulillah juga teman-teman, bersyukur ya. Jadi di sini apa sih keuntungan kita menjadi konten kreator di channel YouTube ya. Jadi di sini bisa kita cek, ini real ya teman-teman, bisa kita buka seperti ini, teman-teman bisa perhatikan ya. Dan ini juga ada tanggal-tanggalnya, teman-teman bisa cek di sini. Ya, ada tanggal 21 Februari 2025, ada 3 Maret, ya. Nah, di sini real ya. Dan ada 10 Maret ya, rata-rata $4 lah setiap harinya. Itu sudah alhamdulillah ya, teman-teman. Jadi ini sebagai bocoran saja kepada teman-teman. Ya, bisa dikalkulasikan $200 setiap bulan itu masih lumayan ya teman-teman. Jadi ya cukup kerja dari rumah ya. Apa sih keuntungannya? Nah, jadi kita pakai bahasa yang mungkin bahasa sehari-hari saja teman-teman ya. Jadi kita nggak usah pakai bahasa-bahasa yang tinggi ya. Jadi kita pakai bahasa kehidupan sehari-hari saja. Dan kalau pribadi saya sendiri ya itu sebenarnya menjadi konten kreator di YouTube ini ya bisa menjadi peluang buat teman-teman. Salah satu apa sih keuntungannya? Jadi keuntungan yang pertama, kita kerja nggak perlu kita keluar dari rumah teman-teman. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kerja kita sendiri yang ngatur. Nah, itu kuncinya. Oke. Kemudian yang keempat ya, yang keempat adalah di sini itu kita bosnya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Nah, kenapa kita bilang kita adalah bosnya? Ya, karena di sini kapanpun kita pengen upload, kita nggak akan ada yang marahin kita. Ya, itu tergantung dari pribadi kita sendiri. Kalau kita pengen penghasilan besar, ya kita lebih konsisten saja untuk postingnya. Dan sesuai dengan pengalaman saya, teman-teman ya, selagi video ini yang saya jelaskan menurut versi saya sendiri ya. Jadi selagi video kita ini sudah dimonetisasi, selagi video kita ini bagus, video kita sudah muncul iklannya, sampai ke kapanpun penghasilan itu akan tetap masuk di video kita. Walaupun kita nggak upload nih, misalkan kita 1 minggu nggak upload, ya selagi channel kita sudah dimonetisasi, penghasilan akan tetap masuk teman-teman. Nah, jadi itu keuntungannya. Jadi kita pakai bahasa sehari-hari saja. Dan untuk channel saya ini sebagai bukti dan juga referensi saja. Ini hanya bermodalkan HP saja teman-teman. Jadi nggak perlu peralatan yang mahal, nggak perlu peralatan yang ribet-ribet ya. Jadi cukup bermodalkan HP, rekam layar, bisa mendapatkan penghasilan seperti ini ya, kurang lebih sekitar $200 setiap bulannya. Itu sudah alhamdulillah ya. Kita bisa bekerja dari rumah ya, ibaratnya ya di sini jujur ya teman-teman, saya seorang introvert, dimana mungkin kalau teman-teman cek video saya ya, saya jarang tampil wajah teman-teman ya. Jadi tipe kalian introvert ini ya bisa dibilang kalau untuk di masalah sosial ya mungkin agak kurang ya, tetapi kalau masalah seperti ini ya mungkin paling lebih bisa aktif ya. Jadi ya ini sebagai referensi saja kepada teman-teman bahwa introvert pun juga bisa ya, orang yang terkadang nggak bisa, ya bisa dibilang kalau bersosialisasi itu akan terkuras untuk tenaganya, tetapi kalau sendiri itu malahan kita bisa berpikir lebih jernih ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ya terkadang banyak teman-teman ya, kalau jujur saja menurut pribadi saya sendiri ya, yang saya rasakan selama saya menjadi konten kreator ini, ya banyak yang bingung ya kenapa kita di rumah ya nggak keluar tapi penghasilannya ada. Nah, jadi seperti itu keuntungan yang pertama. Jadi ya terus terang kalau dari pribadi saya ya alhamdulillah ya teman-teman, ada penghasilan dari YouTube ini, setidaknya saya nggak keluar rumah nih ya, penghasilan akan tetap jalan. Makanya banyak sekali orang-orang yang heran kok kita ada penghasilan dari mana. Nah, jadi banyak sekali berpikir seperti itu. Nah, tetapi pada dasarnya di sini walaupun kita di rumah ya, kita belajar ya teman-teman, belajar ya, tetap konsisten, itu kuncinya kalau kita pengen penghasilan yang besar. Nah, jadi saya juga sering berpikir teman-teman ya, ketika saya bekerja di salah satu perusahaan ya, saya juga pernah jadi karyawan, kemudian tetapi di situ pemikiran saya itu saya nggak akan bertahan lama-lama di sana. Jadi pemikiran saya dulu ketika saya kerja di sebuah PT ataupun perusahaan, saya sering berpikir bagaimana saya bisa berdiri sendiri. Nah, itu kuncinya.
Ya, dari itu saya mulai belajar lah di internet ini, saya mulai mencoba di website. Ya, alhamdulillah 3 website saya sudah dimonetisasi juga. Kemudian karena di website saat ini sudah nggak bisa lagi diandalkan, kemudian saya terjun lagi di YouTube, alhamdulillah ada penghasilannya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita itu ya jangan pantang menyerah ya, kuncinya adalah seperti itu. Ya, saya juga dulu pernah bekerja di salah satu perusahaan, tetapi memang pemikiran saya itu saya nggak mau seperti ini terus. Jadi pemikiran saya seperti itu teman-teman. Jadi walaupun saya kerja di perusahaan, tapi pemikiran saya bagaimana cara saya ini bisa berdiri sendiri, saya bisa kerja dari rumah, saya bisa mendapatkan penghasilan dari rumah. Nah, itu yang sering ada di pemikiran saya. Sehingga pada akhirnya saya belajar website, alhamdulillah tembus monetisasi. Kemudian juga memang di website tembus monetisasi, tapi penghasilannya nggak memungkinkan. Ya, kemudian saya juga langsung belajar di YouTube. Alhamdulillah ya, untuk penghasilan saat ini sudah lumayan ya. Jadi walaupun saya nggak kerja lagi keluar, saya sudah ada penghasilan. Nah, jadi seperti itu. Itu untuk di bagian dari keuntungannya teman-teman. Nah, jadi walaupun kita tidur, ya ini sebagai gambaran saja, pakai bahasa kita sendiri ya. Walaupun kita tidur, selagi video kita masih banyak, selagi video kita itu sudah banyak, ya penghasilan itu akan tetap mengalir teman-teman, selagi video kita dimonetisasi dan juga ada iklannya. Nah, jadi itu menggunakan teknik bahasa sehari-hari seperti itu ya. Makanya banyak statement yang bilang tidur pun masih dibayar. Nah, jadi contohnya adalah seperti itu sebagai simpelnya saja. Oke, jadi ini hanya sebagai motivasi dan juga referensi kepada teman-teman semua bahwa menjadi konten kreator ini banyak sih keuntungannya. Yang pertama ya, kerjaan kita yang handle sendiri, nggak akan ada yang ya nyuruh-nyuruh kita, nggak akan ada lagi ya. Ini tergantung dari niat kita dan tergantung dari prinsip kita sendiri. Kalau kita sering rajin posting, sering rajin upload, ya insya Allah penghasilan juga akan besar. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, tetapi ada beberapa keuntungan lain ya teman-teman kalau kita menjadi konten kreator di channel YouTube. Ini salah satu yang pertama, kalau teman-teman berani tampil wajah, itu menjadi personal branding. Ya, orang lebih mengenal teman-teman, lebih bisa dipercaya lagi. Jadi seperti itu. Kemudian juga komunitas, kita juga banyak teman juga walaupun di dunia internet seperti ini. Oke ya, jadi mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Nah, apalagi ya untuk saat ini kan untuk di fitur monetisasi kan di bagian dari iklan ini kan ada updatean terbaru ya, ada iklan mid-roll otomatis, di mana juga tujuan dari YouTube adalah meningkatkan penghasilan bagi konten kreatornya dengan mengatur sistem iklan yang disesuaikan ya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin sudah pernah saya bahas juga. Kemudian di sini ya intinya ya kuncinya satu saja teman-teman ya, kita nggak perlu keluar rumah. Nah, itu saja teman-teman, kita nggak perlu keluar rumah, kita cukup menjadi konten kreator. Dan kalau di YouTube ini saya bilang ya kita nggak perlu modal ya, karena kalau modal kuota itu mungkin sudah menjadi kebutuhan pokok ya, kita tiap hari pasti tetap ada kuotanya. Kalau nggak ada kuota ya mungkin sepi ya. Kalau modal kuota sih memang wajar ya, tapi saya bilang ini nggak perlu modal juga ya, karena kuota kan memang sudah kebutuhan sehari-hari juga. Nah, kalau teman-teman misalkan gabung di TikTok affiliate, di Shopee affiliate, mungkin ya ketergantungan kita harus punya sampel terlebih dahulu ya. Kalau sampelnya satu pun orang nggak akan mau ya, kalau kita itu terus juga susah juga. Jadi seperti itu. Oke, jadi ini sebagai motivasi saja, dorongan buat teman-teman agar bisa mengembangkan lagi untuk di YouTube ya. Semoga buat teman-teman yang mungkin baru belajar biar semangat lagi. Nah, itu tujuan saya dan harapan saya ya, fokuskan pada konten sendiri juga bisa ya, re-upload juga bisa, tergantung bagaimana cara kita editingnya. Nah, di YouTube ini sebagai bocoran saja, semakin teman-teman konsisten ya, maka fokus pada satu konten, maka akan cepat dapat rekomendasi dan penghasilan tetap akan stabil. Nah, itu kuncinya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.